bagaimana memberikan satu bentuk wasilah untuk kesehatan, ya. Salah satunya adalah kanker. Karena melastin ini adalah merupakan salah satu perwujudan dari responsifnya CEO kita. Ya, karena ya. banyak sekali orang-orang yang Langsung. mengeluhkan, ya. Ya, jadi beliau melihat Betul, ya? beliau melihat kita diskusi tentang obat 2 minggu lalu. Nah, ini nggak kita jawab obat kanker. Nah, beliau langsung respon. Nah, kita juga langsung respon. Ini loh Pak, yang untuk kanker stadium 3 dan stadium 4. Luar biasa. Dan beliau CEO kita Pak Haji Ahmad Haris langsung, wah ayo kita biar bisa membantu mitra-mitra kita biar makin sehat, dan juga mungkin nggak cuma mitra, saudara-saudara di lingkungan mitra kita juga bisa makin sehat. Jadi ya terima kasih kepada Pak CEO kita Haji Ahdan Haris Setiawan, ya. Luar biasa beliau tanggapannya untuk kesehatan mitra Kingsa ini luar biasa. Salut saya. Betul. Ya. Itu merupakan salah satu bentuk loyalitas beliau di dalam bagaimana membantu kesehatan masyarakat, ya. Jadi bukan cuma sebatas bagaimana memberikan satu bentuk wadah untuk mencari rezeki yang besar dan berkah, tetapi apa-apa yang sering dikeluhkan oleh mitra-mitra Kingsa, beliau langsung respon. Jadi ini merupakan salah satu hal yang patut kita syukuri karena kita memiliki pemimpin yang betul-betul sangat peduli akan kesehatan. Dan tentunya juga kita menghimbau bagi teman-teman Kingsa, ya, karena loyalitas daripada CEO kita terhadap kita, maka yuk kita bersihkan hati, luruskan niat dengan membawa produk-produk Kingsa. Semoga aja karena kita memiliki kebersihan hati, itu bisa nembus di mana manfaat produk tersebut bisa menyehatkan orang yang mengkonsumsinya. Begitu, ya? Semoga, amin. Ya, Pak Hendra, betul. Oke. Selanjutnya kita akan langsung mempersilahkan kepada sahabat kita, pakar kesehatan daripada Kingsa, untuk bagaimana bisa menjelaskan tentang produk yang berikutnya, HNPB, ya. Mungkin ada banyak hal yang mungkin akan beliau sampaikan, sekaligus nanti di sesi yang terakhir kita akan buka sesi tanya jawab, Pak Indra, ya. Dan semoga aja Pak Indra juga berkenan untuk bisa membantu menjawab apa-apa yang menjadi pertanyaan daripada mitra Kingsa. Oke, kepada Pak Dr. Setio, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Pak Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan kita untuk kita bersama. Bapak Ibu, pertama-tama puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat ilahi karena hari ini saya bisa silaturahmi lagi. Saya bisa ketemu Pak Hendra lagi. Pak Hendra, luar biasa penjelasan melastinnya ini. Jadi kebanggaan kita nih. Jadi melengkapi lagi apa yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan juga malam hari ini ada bahan yang sama-sama kita harus renungkan Bapak Ibu. Dan ini terselenggara tentunya karena Pak Haji Ahdan Haris Setiawan memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti sampai nanti akhirnya. Karena ini harus kita lakukan bersama-sama. Betul Pak Hendra, ya? Saya yakin ini harus karena kolaborasi yang luar biasa. Izin saya ingin menyampaikan materinya. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Hendra, banyak sekali pelajaran malam hari ini mengenai kanker. Saya ingin menyampaikan, kebetulan baru aja saya ngelihat ada satu chatting dari salah satu peserta, apakah ini boleh untuk pencegahan? Justru itu yang diperlukan. Mungkin nanti ditambahkan sama Pak Hendra. Jadi kalau kita ngelihat urutannya saja, atau yang paling sederhana yang kita kenal adalah kurkumanya, kunyit atau temu mangga, temu putih, kita kenal. Dan itu umumnya adalah dipakai banyak sekali untuk keseharian kita. Sehingga dengan demikian kita bisa manfaatkan untuk pencegahan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, justru saya ingin membawa sesuatu yang akan membuat kita lebih gembira lagi. Kenapa? Karena saya ingin mendiskusikan bagaimana caranya. Bagaimana cara mudah membuat sel kanker itu bunuh diri. Ini mungkin ekstrim, Pak Sony. Mohon maaf nih. Ini mungkin ekstrim, tapi kita harus berani seperti ini. Bapak Ibu, kita harus berani. Bagaimana kita mencari agar seperti yang tadi Pak Hendra sampaikan. Sampai kematian sel kanker pun terprogram. Normal untuk mati, ya. Apoptosis itu normal untuk mati. Sel kita mati, melakukan mati karena sudah waktunya. Tapi sel kanker dengan sifatnya yang berbeda,
dengan karakteristiknya yang berbeda, maka harus dimatikan. Dimatikan dengan cara apa? Alami lagi. Inilah yang saya katakan cara membuat sel kanker bunuh diri. Mudah-mudahan nanti akan ada pembelajaran buat kita bareng-bareng Bapak Ibu. Kalau tadi datanya luar biasa dari Pak Hendra, saya coba mencari data yang lebih ke kitanya, dan ini adalah data lama. Riset Kesehatan Dasar 2018, bukan 2023. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan, kanker itu naik terus-terusan, tidak berkurang. Ini catatannya. Antara laki-laki Indonesia dengan perempuan Indonesia, Bapak Ibu. Saya nggak tahu nanti laki-laki akan tepuk tangan atau kira. Karena laki-laki itu hanya 0,7 per mil dari sampel pada saat dilakukannya riset ini. Tapi wanita 2,9. 4 kali lipat lebih, Pak. Jangan Pak, berarti ibu nih, buat ibu-ibu. Sehingga seperti yang tadi Pak Hendra sampaikan, breast cancer atau kanker payudara memang tertinggi. Jatuh kematian banyaknya jadi kanker paru-paru. Ini jadi menarik. Mungkin mudah-mudahan Pak Sony atau siapa saja yang hadir, laki-laki, Pak Hendra, ini jadi bangga nih. Laki-laki itu hanya 0,7. Wanita 2,9. Kanker paru memberikan gambaran yang sama antara pria dan wanita. Tapi wanita tinggi. Artinya Bapak Ibu, ini ada satu sisi lain antara pria dan wanita. Dan saya yakin banget berlaku juga di dunia. Wanita lebih banyak terkena kanker. Data, fakta. Nah, mudah-mudahan nanti jadi bahan diskusi juga. Padahal laki-laki banyak yang perokok. Sementara wanita ada, tapi tidak sebanyak laki-laki, misalkan ada pendapat seperti itu. Tapi fakta menunjukkan beda sekali. Jadi artinya apa, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu sekarang, harus berpikir. Untung pertanyaannya tadi muncul, bisa nggak untuk dicegah? Harusnya dicegah. Jauh lebih, mohon maaf sekarang jadi apa ya? Jadi istimewa nih. Produk Melastin pasti nanti jadi istimewa. Seperti yang tadi dari Garut menyampaikan. Harus jadi wajib buat kita bareng-bareng. Harus dikonsumsi wajib. Untung tadi Pak Hendra memberikan isyarat. Ada orang yang sakit migrain, vertigo, ternyata konsumsinya Melastin juga. Bukan sedang kanker. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Antiinflamasinya, efektivitas yang lainnya bisa dimanfaatkan. Seperti keseharian kita. Seperti halnya kurkuma. Karena tambahannya ada melastoma, ada tifurnium. Nah, saya ingin mengakar dari sana. Mudah-mudahan akan jadi cerita lebih bagus lagi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini gambaran jelas karena tadi sudah disampaikan sama Pak Hendra. Gambaran yang jelas mengenai kanker payudara. Yang pertama pasti lebih besar atau ada bengkak. Adanya benjolan juga di sana. Kemudian adanya pembengkakan juga di daerah ketiak. Biasanya payudara kanan. Terus kemudian ini lagi. Tegang, sakit, yang terus-terusan akan terasa sekali. Demikian juga pada puting susunya, terasa sakit. Dan ada perubahan pada persis gambar tadi yang disampaikan sama Pak Hendra sebagai testimoni, puting susunya tuh masuk ke dalam. Ada perubahan di sana. Itu adalah kanker payudara pada wanita. Dok, bagaimana prostat pada laki-laki? Jadi kalau kita harus imbang nih sekarang pria wanita, bagaimana pada prostat pada laki-laki? Hal yang sama Bapak Ibu. Karena hubungannya adalah dengan
buang air kecil, maka terjadi perubahan. Biasanya adalah sering buang air kecil. Kadang-kadang tidak bisa menahan untuk buang air kecil. Buang air kecilnya pada malam hari. Ini juga sama. Atau kebalikannya. Kebalikannya adalah harus dengan kekuatan. Jadi tidak memancar sedemikian rupa, tapi ada hambatan. Hambatannya karena ada di prostat tadi. Demikian juga dengan sulitnya untuk menahan pipis. Itu kanker prostat pada pria. Bapak Ibu, saya bandingkan lagi satu lagi kanker paru-paru karena ini adalah kematiannya paling tinggi. Orangnya merasakan kelelahan yang sangat tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ini harus jadi catatan penting buat kita. Karena bicaranya adalah di paru-paru. Lemah, batuk yang tidak sembuh-sembuh, kemudian nafasnya mulai tersengal-sengal, nafasnya nyesek, dan tolong menjadi perhatian ketika batuk mengeluarkan darah. Batuk mengeluarkan darah mulai. Pemeriksaan harus lebih intensif lagi. Infeksi berulang-ulang terjadi di saluran pernapasan karena lemahnya kondisi pertahanan saluran pernapasan termasuk paru-paru. Kemudian di punggung, di pundak, di dada pasti merasakan sakit karena posisinya ada di paru-paru. Demikian juga dengan adanya blood clot, satu sumbatan yang terjadi pada pembuluh darah. Ini yang terjadi pada paru-paru. Dan ciri khas yang lain adalah penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang bukan karena sesuatu yang lain, kita harus curigai adanya suatu kanker. Dan salah satunya adalah pada kanker paru-paru. Lalu perbandingan yang lain Bapak Ibu, supaya kita lebih detail lagi hal yang sama. Yaitu kanker usus besar. Khususnya bagian bawah dari pencernaan kita. Ini adalah perubahan buang air besar dalam hal ini adalah mengalami perubahan yang tidak biasanya. Disertai dengan adanya perdarahan, mulai. Bapak Ibu, sel kanker itu ganas, sel kanker itu merusak. Merusak semuanya. Ketika dia ada di paru-paru, dia akan rusak paru-paru. Di prostat, prostatnya dirusak. Payudara luar biasa dirusaknya. Sampai terjadi perdarahan. Demikian juga dengan di usus besar. Buang air besar dengan perdarahan. Rasa sakit, kram di bagian perut, terutama perut bagian bawah. Sekali lagi, turun berat badan. Yang sulit sekali. Pasti ada sesuatu dan ketika diperiksa, kita harus curiga dengan kanker. Nah, yang menarik adalah adanya penyebaran. Spreading. Penyebaran terhadap kelenjar getah bening Bapak Ibu. Ini di semua kanker. Gambaran di sini jelas. Ya, adanya pembesaran kelenjar getah bening kalau misalkan di paru-paru dan di payudara berarti di ketiak. Terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian sulitnya buang air besar. Itu sudah pasti kenapa? Karena tertutup atau tersumbat oleh karena betul-betul terjadinya kanker di sana. Ada massa seperti hanya feses, seperti hanya kotoran kita, tapi ini adalah kanker. Kemudian terjadilah metastasis. Jadi selain spreadingnya, penyebarannya terhadap kelenjar getah bening, maka mulai ke organ-organ lain. Dari paru-paru, dari payudara, dari prostat, maka kemana-mana termasuk usus besar. Maka mulai ke liver, ke tulang, dan tidak bisa dikontrol oleh tubuh. Inilah saya bangga isyarat dari salah satu yang chatting tadi. Bisa nggak untuk pencegahan? Saya ulangi lagi sekarang, saya akan berulang-ulang. Bisa nggak untuk pencegahan? Justru itu yang paling perlu. Jangan nunggu gejala ini muncul Bapak Ibu. Konsumsi melastin, konsumsi produk yang sudah ada, konsumsi gamat. Semuanya di posisi untuk pencegahan. Konsumsikan gamatret, konsumsikan aspak. Nanti kita bicara lagi dengan
HNPB-nya. Ini akan menarik buat kita Bapak Ibu. Jangan ada keraguan ketika mulai berbicara herbal, ketika bicara produk. Apalagi yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kenapa saya memberanikan diri menyampaikan bagaimana caranya membuat sel kanker bunuh diri. Cara mudah membuat sel kanker bunuh diri. Kenapa demikian? Karena hampir semua di kasus seperti yang tadi disampaikan Pak Hendra juga, posisinya pasti sudah terlambat. Stadiumnya sudah 3, stadium 4, sudah metastasis kemana-mana. Ini membuat kita sulit. Nah, kesulitan ini saya akan rubah. Ternyata gampang sekali. Agar sel kanker itu satu persatu bunuh diri. Dari mana penjelasannya Dr. Stio? Maka saya ngambil satu slide ini yang menarik Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kita perdalam lagi, bisa kita cari lagi literatur yang lain, cari lagi sumber yang lain. Kenapa demikian? Karena di sini Bapak Ibu akan lebih mempermudah buat kita. Mohon maaf, saya akan geser dulu. Ini adalah gambaran bagaimana tumor, bagaimana kanker itu terjadi. Dan yang menjadi contoh adalah alfa toksin. Ini adalah alfa toksin yang sangat karsinogenik. Sangat memungkinkan untuk terjadinya tumor, kanker, dan seterusnya. Ketika masuk dalam tubuh kita, ini akan masuk dan diterima oleh sel liver kita. Sel hati kita, Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi di sana? Ternyata alfa toksin ini akan dimakan atau dimetabolisme oleh enzim. Enzim yang berasal dari liver kita. Jadi inilah kata kuncinya. Jadi kalau alfa toksin atau bahan karsinogenik yang menyebabkan kanker ini dimakan, dimetabolisme oleh enzim, maka terbentuklah benda yang ternyata sifatnya merusak. Yang akan menyerang DNA sel kita. Dimanapun sel DNA-nya. Bisa di payudara, bisa di paru-paru, bisa di prostat, bisa di usus besar, bisa di semua, di kulit kita. Maka kemungkinan terjadi kanker. Karena dirusak. Jadi yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, di sini ada enzim, di sini ada pembentukan atau pembentukan sesuatu yang akan merusak DNA-nya. Walaupun secara alami, sekali lagi, walaupun secara alami sebetulnya kerusakan DNA ini bisa diperbaiki. Kebanyakan, sekali lagi, kerusakan DNA ini harusnya bisa diperbaiki. Tapi kalau terus-menerus, ini yang saya katakan, kalau kita mengikuti kepencegahan, maka kita akan lebih enak, Bapak Ibu. Tapi kalau kita membiarkan, maka akan terbentuk sel kanker. Jadi dari slide di sini, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan adalah enzimnya. Enzim liver ini, enzim hati kita, itu aktif tidak? Kalau dia aktif memakan karsinogenik, maka terbentuk ini. Terbentuk zat yang akan merusak DNA. Inilah yang harus kita siasati bareng-bareng. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, siapa atau apa yang akan meningkatkan enzim liver kita? Ternyata yang meningkatkan itu adalah protein, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin, senang, enak makan protein sampai 20%, maka aktivitas enzim ini tinggi sekali. Sekali lagi, protein. Jadi biang keladinya yang harus kita siasati, harus kita renungkan bareng-bareng Bapak Ibu adalah protein. Selama ini kita mendapatkan informasi, kan kita perlu protein dong. Protein itu semua positif. Malam hari ini, sedikit beda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin makan protein dan proteinnya sampai menyentuh 20%, maka aktivitas enzim liver kita tinggi. Artinya cenderung untuk terjadinya kanker lebih besar. Lalu bagaimana kalau 20% ini kita turunkan menjadi 5%? Diturunkan, dikurangi. Maka aktivitas enzim ini akan mengalami penurunan.
penurunannya sampai lebih dari 76%. Ini yang menarik. Jadi kuncinya adalah protein, dan kalau bisa proteinnya diturunkan Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan berikutnya, dok, protein yang mana? Maka bagaimana cara mudah membuat sel kanker bunuh diri? Kita perhatikan proteinnya. Ini adalah proteinnya. Dan ini adalah zat yang merusak. Foki namanya. Foki respon ini akan dilihat. Kalau proteinnya 20% berasal dari kasein, berasal dari hewan, berasal dari daging, ikan, ayam, seafood, telur, hewan, maka posisinya ada di sini Bapak Ibu. Tinggi sekali. Jadi resiko kanker tinggi sekali. Kalau diturunkan 5%, maka posisinya ada di sini. Ini hewan, kasein. Tapi Bapak Ibu boleh 20%, makan protein 20%, tapi berasal dari nabati. Posisinya ada di sini Bapak Ibu. Lebih kecil resiko terjadinya kanker. Maka kalimatnya berarti bisa dicegah. Walaupun 20%, tapi berasal dari ubi, buah, kacang, biji, sayuran, nabati, maka posisinya ini 20%, tapi ada di sini. Jadi bagaimana kesimpulannya, dokter? Kesimpulannya ternyata, Bapak Ibu, makanan terlezat buat sel kanker adalah protein dari hewan. Jadi bagaimana caranya membuat sel kanker bunuh diri? Jangan kasih makan. Jangan kasih makan lagi sel kankernya. Makanan terlezat sel kanker adalah daging, ikan, ayam, seafood, telur, hewan. Ini yang harus kita renungkan bareng-bareng Bapak Ibu. Seperti yang tadi Pak Hendra sampaikan. Angka penyakit kanker naik terus. Kematian akibat kanker naik terus Bapak Ibu. Hari ini kita harus merenung. Hari ini kita harus berpikir berbeda. Mudah-mudahan bisa nangkep. Yang sakit harus segera sembuh. Yang sakit kanker harus segera sembuh. Saya bangga Pak Haji Adan Haris Setiawan memberikan kesempatan kepada kita untuk diskusi hari ini. Dan yang kita bicarakan kanker. Sudah dipilih melastin. Berarti dilengkapi lagi kekuatan kita Bapak Ibu. Jadi saya merasa bangga sekali, dan doa saya yang sakit kanker harus segera sembuh. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Harus berpikir berbeda. Saya akan memilih herbal. Saya memilih alternatif. Saya memilih tradisional. Karena ada peraturan pemerintah 103/2014. Ini payung hukum kita. Memberikan kepastian hukum bagi siapa saja pengguna herbal. Dan saya bangga dengan keluarga besar bersama King Sejahtera, karena beliau-beliau Bapak Ibu adalah pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Tidak memberikan obat kemoterapi, tidak memberikan obat, tapi memberikan produk yang berasal dari herbal, tradisional. Dan saya lebih bangga lagi karena pakar kita sudah punya undang-undang kesehatan yang baru. Saya ngambil bab 5-nya. Di undang-undang kesehatan yang baru, di bab 5, pelayanan kesehatan tradisional sudah masuk di undang-undang. Bukan lagi di peraturan. Saya mengambil pasal 163-nya, masyarakat. Ditujukan ke kita semua. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional. Kuat sekali pondasi kita, kuat sekali payung kita, Bapak Ibu. Kemarin saya sudah diskusi, dan tadi juga disebutkan lagi sama Pak Hendra, bagaimana oksidatif stres, bagaimana antioksidan. Melastin dari semua kandungannya
melastomanya, tifoniumnya, kurkuma, 2 kurkuma atau 2 temu putih dan temu mangganya, semua mengandung antioksidan. Maka akan bisa menghadapi oxidative stress. Semua akan bisa mengatasi kanker. Karena punya sifat antioksidan selain spesifik tertentu, baik di tifoniumnya maupun di melastomanya. Ini jadi pembelajaran buat kita Bapak Ibu. Jadi saya selalu mengingatkan bagaimana peran dari antioksidan. Kemarin kita bahas gamatrat, kita bahas ice pack, semuanya mengandung antioksidan. Dan di sini jelas, antioksidan juga untuk tumor, juga untuk kanker. Maka lengkap semua. Coba sekarang pikirkan Bapak Ibu, kemarin kita bata-bata katakanlah karena ada gamat ice pack, sekarang kita lengkap. Ada melastin. Sebentar lagi kita lengkapin lagi dengan HNP-B. Mohon maaf saya harus ngambil produknya. Terima kasih kepada Pak Koko ya yang mengirimkan dari Jogja. Produknya sudah diterima, saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi diskusi kita lebih istimewa lagi. Nanti kita diskusikan HNP-B-nya. Nah, sama hal yang sama tadi. Yang menarik lagi sekarang. Antioksidan untuk seluruh kasus. Demikian juga di HNP-B-nya. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi sekali lagi. Persis Pak Sony lagi. Ternyata ada di pekarangan rumah kita. Ternyata tidak jauh dari dapur kita. Saya sampaikan dapur sekarang. Ini adalah sayuran, buah-buahan, dan seterusnya. Nabati Bapak Ibu. Dan inilah makanan yang tidak disukai oleh sel kanker. Umbi-umbian, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan beraneka daun-daunan atau sayuran. Tidak disukai oleh sel kanker. Jadi untuk yang terlanjur sudah diberi cobaan dalam bentuk kanker, stadium berapapun, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Hendra, kita sudah punya melastin. Maka akan jauh lebih semangat kita Bapak Ibu. Nah, saya ingin tidak bentrok dengan Pak Hendra karena apa yang kita perlukan sama. Melastin ini istimewa Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan karena saya juga masuk ke dalamnya. Saya mencari beberapa literatur yang ada di melastin. Tadi sudah dijelaskan. Ini melastoma malabatricum. Kenapa ini yang saya sampaikan? Karena bisa bertindak sebagai antibiotik yang bukan mirip lagi, sama katakanlah. Dengan antibiotik yang cara kerjanya adalah penghambat beta laktamase, penghambat enzim beta laktamase. Ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena sel kanker itu, sekali lagi sel kanker mirip perjalanannya dengan pembelajaran COVID-19. Ketika COVID-19 sudah masuk dalam tubuh kita, itu tidak lagi berbicara virusnya, tapi bagaimana dia berkembang biak. Bagaimana dia melakukan replikasi, bagaimana memperbanyak diri. Demikian juga dengan sel kanker. Pak Hendra tadi sudah mengisyaratkan bagaimana cara agar sel kanker itu mati. Kan antibiotik, maka pembunuhan itu akan terjadi. Apapun, baik virus, sel kanker, bakteri, maka akan yang ada di dalam tubuh kita. Inilah melastoma dahsyatnya. Saya melihat sampai ke sana Bapak Ibu. Ini gambarannya. Ini adalah satu penelitian yang bagus sekali membandingkan antibiotik yang benar-benar memang antibiotik beta laktamase dan bagaimana melastoma. Dan hasilnya sama, penghambatannya dahsyat. Sehingga sel kanker pun pasti tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang seperti yang dikhawatirkan oleh kita semua. Apalagi sudah tidak dikasih makan. Jadi yang pertama tidak dikasih makan, sudah kelepak-kelepak, diberikan lagi melastin yang mengandung melastoma.
Mudah-mudahan ini jadi menarik Bapak Ibu. Kemudian saya mencari lagi seperti yang tadi disampaikan. Ini sudah disampaikan tadi di ringkasan penelitian disampaikan sama Pak Hendra. Tapi yang menarik di sini adalah yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu dari penelitian di sini justru betul-betul sebagai anti kankernya. Dan ini berbagai jenis kanker. Ini berbagai jenis kanker. Bukan satu jenis kanker. Ini yang menarik. Berbagai jenis kanker. Kemudian saya melihat lagi tadi juga disampaikan juga ada anti inflamasi, anti peradangan dari tiponium. Hal yang sama. Anti kanker dan anti peradangan dari tiponium. Karena ini menggambarkan hal yang sangat kita perlukan sekali Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Bagaimana tiponium flagelliformi itu melawan berbagai jenis kanker dan betul-betul akan diperjuangkan terus-terusan, akan melakukan penelitian sebagai obat anti kanker. Penelitian mengenai tiponium banyak sekali. Ini salah satunya juga sama, ini dari Bandung, dari Universitas Pajajaran. Bagaimana tiponium flagelliformi atau Claditikus ini betul-betul sebagai anti kanker. Bangga buat kita. Kalau kita melihat seperti ini adalah kebanggaan. Kita punya melastin, kandungannya melastoma, kandungannya tiponium, maka lengkap dengan kita. Ini tadi sudah juga disinggung. Bagaimana peran daripada sitotoksiknya. Bagaimana peran sitotoksik dari tiponium. Bagaimana membunuh sel kanker. Nggak ada debat lagi di sini Bapak Ibu, kita tidak ada ragu lagi. Akan menghambat berbagai jenis kanker. Tinggal mempertimbangkan adalah berapa banyaknya. Untungnya seperti yang tadi Pak Hendro sudah menyampaikan, berapa botol? 60 kapsul itu. 3, 4, 5, terus dan seterusnya. Maka itu yang kita perlukan. Tapi sekali lagi, posisi untuk mencegah, lakukan dari sekarang. Tidak perlu sampai sebanyak itu, tapi kita sudah mulai melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi sel kanker. Kurkuma. Ini berbagai jenis kurkuma. Jadi tidak spesifik pada kurkuma temu putih dan juga temu mangganya. Ini adalah sekeluar. Memang bersifat sebagai anti kanker. Kita nggak ada keraguan lagi Bapak Ibu. Memang bersifat sebagai anti kanker kurkumanya. Sitotoksik dari kurkuma sedoria juga sama. Ternyata betul-betul punya efek mematikan sel kanker. Ini gambarannya. Ini kontrol. Ini yang tadi dijelaskan. Maka betul-betul akan memberikan apoptosis. Akan membunuh sel. Akan membunuh sel. Akan melakukan nekrotik terhadap sel. Dan ini signifikan sekali. Berbeda dengan kontrol Bapak Ibu. Ketika kita berani memberikan melastin yang mengandung kurkuma. 2 jenis kurkuma. Ini temu mangga, gambarnya seperti ini. Balik lagi sekarang. Antioksidannya dan anti kanker. Bapak Ibu, tadi pertanyaannya, mencegah perkembangan sel kanker. Konsumsilah dari sekarang. Apalagi istimewa yang lain, antiinflamasinya, meremajakan kulit, meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata dampaknya, ternyata manfaatnya jauh lebih istimewa. Membantu meningkatkan nafsu makan. Turunan berat badan yang terjadi akan diselesaikan dengan temu mangga yang ada di dalam melastin. Nah, ini finalnya Bapak Ibu sekarang. Dok, posisinya ada di mana sekarang ANPB? Yuk kita berpikir Bapak Ibu, karena ini juga satu produk yang istimewa. Nggak usah ragu. Malah saya senang sekali Kingsa memberikan namanya Bigat. Benar-benar sebagai penjaga kita. Bipolen yang akan menjaga tubuh kita. Bigat dari Kingsa. Saya bangga kalimat-kalimat ini. Kenapa demikian? Balik lagi melihat kandungannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bipolennya. Ternyata punya daya penyembuhan yang luar biasa. Ini dikatakan sebagai healing power dari bipolen. Saya mencari literatur ini dan literatur yang lain pun sama. Mempunyai potensi untuk terapeutik penyembuhan. Saya tidak akan ragu dengan
bee pollen. Kandungannya bukan sekedar nutrisi, Bapak Ibu. Bukan sekedar nutrisi. Karotenoidnya, kalau bicara karbohidrat, protein, asam aminonya, lipidnya, itu adalah nutrisinya. Tapi di balik itu, nah ini yang menarik. Ternyata istimewa sekali. Kandungan yang adanya, tadi sudah disinggung juga, ada bukan di bee pollen, tapi quercetin. Ini gambaran quercetin satu, quercetin yang berbeda. Maka kita akan mendapatkan manfaat anti kanker hal yang sama pada bee pollen. Kita cek beberapa literatur yang mudah-mudahan 385 peserta hari ini akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini manfaat dari bee pollen. Ternyata lengkap. Apapun kondisi kita. Alerginya, fungsi luhur kita, kerusakan jantung, diabetesnya, pencernaan kita, organ reproduksi pada wanita, organ reproduksi pada pria dengan prostatnya, ginjalnya, pencernaan, seluruhnya diperbaiki, liver diperbaiki. Sehingga apa maksudnya, Dr. Stewart? Akan memperkuat kita untuk tidak terjadi sel kanker. Bapak Ibu, ilustrasinya sederhana. Sel kanker itu mirip dengan, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nantinya, mirip dengan preman di lingkungan kita. Preman di lingkungan kita tuh jauh lebih kuat, jauh lebih istimewa, sehingga kita takut. Takut karena kita lemah. Tapi ketika kita konsumsi bigat, ketika kita konsumsi HNP-B, maka seluruh komponen yang ada dalam tubuh kita kuat. Dengan kuat ini, maka preman itu akan pergi dengan sendirinya. Itu yang saya katakan bunuh diri. Dia akan pergi. Karena tubuh kita kuat. Itu berbicara di nutrisi. Lalu, bagaimana dengan hal benefit yang lain dari bee pollen? Saya mencari hal yang sama. Ini secara keseluruhan. Dan di sini dijelaskan bagaimana mekanisme masing-masing. Non-alcoholic fatty liver diperbaiki. Kegemukan, kardiovaskuler. Ini mekanismenya jelas, menurunkan kolesterolnya dan lain sebagainya. Lengkap, Bapak Ibu. Dengan penjelasan ringkas seperti ini, harusnya kita merasa yakin bahwa bee pollen itu istimewa. Bahwa HNP-B itu dahsyat, bahwa bigat itu dahsyat. Harus menjadi keseharian kita. Melawan sel kanker, melawan kondisi sakit lainnya. Ini yang menarik. Saya tidak akan jelaskan sampai ke bawah. Nah, lalu yang kedua adalah Nigella sativa, black seed, Habati sauda. Tolong perhatikan anti kanker. Yang lainnya tidak perlu dibahas, tapi anti kanker. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Ini benar-benar satu produk, satu komposisi yang diramu, yang diformulakan khusus untuk menjaga badan kita. Mencegah tidak diabetes, mencegah untuk tidak terinfeksi bakteri, antioksidan kita panjang lebar membicarakan itu, tidak terjadi kemandulan, kolesterol diturunkan, melindungi jantung kita, melindungi pencernaan kita, melindungi persarapan kita, anti hipertensi, anti inflamasi. Lengkap semua. Nigella sativa, Habati sauda. Kemudian saya cari lagi Nigella sativa. Hal yang sama. Ini khusus untuk anti kankernya. Bagaimana dok cara kerjanya? Real. Anti proliferatif. Jadi akan menghambat pertumbuhan. Akan menyebabkan apoptosis. Pro-apoptotic effect. Bagaimana cara kerjanya? Dijelaskan dengan rinci, Bapak Ibu. Antioksidan dan sitotoxic efeknya dijelaskan dengan real. Supaya tidak mengalami kekebalan, diberikan anti-mutagenik. Ini dari Nigella sativa. Mekanismenya jelas. Anti-metastatik. Tidak boleh menyebar lagi. Demikian juga dengan NK-sitotoxic efeknya. Ini yang betul-betul harusnya kita pikirkan. Nigella sativa, anti-cancernya juga sama.
maka melastin, HNP-B, gamatrat, aspak melengkapi kita Bapak Ibu. Menjaga tubuh kita, keseharian tubuh kita. Nigella sativa lagi, saya mencari lagi hal yang sama. Ternyata seluruh tubuh kita akan diperbaiki, termasuk di dalam gangguan metabolisme, kegemukan dan seterusnya. Nigella sativa akan mendampingi kita. Ini mungkin yang terakhir Bapak Ibu, Centella asiatica. Kalau orang kita bilangnya pegagan. Dan banyak di pekarangan rumah kita. Sekali lagi, banyak di pekarangan rumah kita, di pesawahan dan sebagainya, pegagan atau Centella asiatica banyak sekali. Dahsyat. Ini adalah manfaatnya, salah satunya adalah anti cancer. Jadi, Bapak Ibu mohon maaf, saya balikan lagi. Mohon maaf. Ternyata ada gangguan, klik. Mohon maaf ini. Nah, ini adalah anti kankernya. Dari Centella asiatica dari pegagan. Hal yang lain sama dilindungi lagi. Manfaatnya lengkap semua. Kemudian, Centella asiatica lagi pegagan. Kita melihat, wow, sampai anti galau. Saya harus menyampaikan antidepresif. Akan diberikan ketenangan. Kita tidak perlu membahas yang lain. Karena betul-betul sangat dahsyat manfaat daripada Centella asiatica. Dan itu ada di dalam HNP GAT. Ini tidak dibahas hari ini Bapak Ibu. Kita bahas berikutnya lagi. Tapi akan menarik nanti. Saya kembalikan kepada Pak Sony. Pak Sony terima kasih banyak. Pak Hendra terima kasih. Bapak Ibu kita diskusi bareng-bareng. Saya tutup screen-nya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter. Luar biasa banget penjelasannya ya. Detail sampai ke akar-akarnya. Nah, yang menariknya lagi kalau misalkan sekiranya kita harus ambil kesimpulan yang paling mendasar banget bahwa judul tagline pertama yang disampaikan sama Pak Dokter tadi bahwa kita akan bikin sel kanker bunuh diri. Yes. Luar biasa, ya, luar biasa banget ya. Jadi tentunya juga tadi sudah sempat disampaikan juga kepada Pak Hendra bahwa ternyata populasi sel kanker ini sudah bisa diprediksi oleh WHO, ya, Pak Hendra ya, bahwa nanti perkembangan di tahun 2025 sampai 2040 akan meningkat kurang lebih sekitar 15% kalau besar. Ini sesuatu hal yang ya bukan harus takut ya, tetapi dengan adanya produk-produk yang telah disediakan oleh Kingsa ini, kita akan menjadi apa ya? Akan menjadi sebuah wasilah untuk potensi wasilah untuk kesembuhan dari banyaknya masyarakat yang sangat keri dengan sel kanker. Ternyata setelah kita pelajari ya apa penyebab sel kanker, faktor-faktor apa yang menyebabkan orang bisa kena kanker ya, terus bagaimana pencegahannya, terus udah gitu bagaimana pengobatannya. Ternyata dengan makin banyaknya wawasan yang telah dipaparkan oleh Pak Hendra dengan Dr. Setio, ini membuat diri kita tidak takut lagi akan penyakit-penyakit tersebut ya. Karena semuanya yang kontrol ini diri kita ternyata ya. Nah, Pak Hendra dengan Pak Dokter sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk lewat chatbox kita. Tetapi satu hal yang saya mau tanyakan yang mungkin ini mewakili salah satu dari pertanyaan dari sahabat kita juga. Terkadang kita melihat sebuah kasus di mana ada benjolan yang disebut kanker dan divonis kanker sama dokter, udah operasi beberapa kali, ya, yang mana kita tahu cuma sebatas dipotong, ya, potong benjolannya itu tumbuh lagi, ya, udah gitu tumbuh lagi, operasi lagi, tumbuh lagi. Nah, sebetulnya yang menjadi penyebab kenapa kanker itu bisa tumbuh lagi sementara benjolan dagingnya sudah dipotong, apakah karena sel kankernya itu belum dibunuh? Atau mungkin mereka lupa untuk membunuhnya? Ya, jadi sebetulnya metode yang sering kali dilakukan oleh, mohon maaf, beberapa teman-teman kita yang telah melakukan operasi, kenapa bisa muncul tumbuh lagi? Sebetulnya metode secara umumnya itu yang dilakukan oleh dokter itu seperti apa sih? Kenapa kok sampai-sampai kanker itu tumbuh lagi? Padahal kita bahas sama-sama tadi barusan bahwa sebetulnya sel kanker pun juga bisa kita bunuh, bahkan bisa kita buat dia bunuh diri.
Oke, silakan mungkin bisa dijawab salah satu dari Pak Indra atau Pak Dr. Setio. Waktu dan layar saya persilakan. Dr. izin Pak Silakan, Pak Dr. Indra. Setio. Ya, siap. Baik, ini pertanyaan yang menarik dari Pak Sony sebenarnya ya. Memang realnya begitu, pengobatan modern sekarang itu lebih mengutamakan menghilangkan penyebab, menghilangkan gejala yang muncul. Jadi bukan penyebab, ya. Atau kita sebut dengan simptomatis. Ada benjolan dipotong, dibuang, gitu kan gitu. Tapi penyebabnya nggak digaji, gitu. Nah ini menjadi masalah kan. Padahal sel kanker itu kan di mana posisinya nggak tahu kan. Apalagi kalau dipotong, dia penyebarannya makin cepat. Dia kalau dioperasi itu makin cepat penyebarannya. Kenapa? Radang, inflamasi itu akan menyebabkan penyebaran lebih cepat. Gitu. Makanya pada obat-obat menggunakan herbal itu selalu menekan atau TNF faktor itu antiinflamasi. Jadi dia menghambat IL-6 itu dia hambat itu supaya peradangan itu, proliferasi sel itu melambat. Nah itu yang di dan kemudian pola konsumsi kita juga nggak berubah, Mas Sony. Jadi gini, pada kanker itu dia spesial ya. Sel kanker ini beda dengan sel normal. Sel normal kalau kita minum bahan gula misalkan ya, itu kan bagi sel normal ya itu ada sebagai sumber energi kita kan untuk energi kita. Tetapi sel kanker kebutuhan gula dia untuk proliferasi itu sangat banyak. Itu ada disebut dengan ada efek Warburg namanya. Kalau dipelajari ada efek Warburg. Efek Warburg itu adalah sel kanker itu sangat banyak menggunakan gula untuk pertumbuhan selnya dia. Nah, ini harus hati-hati ini. Jadi bagi pasien-pasien yang udah mulai kelihatan ada kanker, itu harus dihentikan atau bisa dikurangi lah. Memang dibutuhkan dikurangi. Bahkan mungkin kebutuhan sehari-hari kita karena kemarin kita sampaikan bahwa sel kanker itu tidak hanya pada orang-orang yang kanker, kita sehari-hari itu terpapar sel kanker. Dia belum terdetek oleh alat. Baru terdetek nanti stadium 2 dalam dekati 3. Umumnya pada stadium 3 baru terdetek. Nah, bagi orang-orang yang konsumsi gulanya berlebih ya, itu harus hati-hati itu. Karena sel kanker itu konsumsi gulanya sangat cepat, istilahnya ada efek Warburg untuk proliferasinya. Kemudian yang kedua yang harus seperti mana lagi, ada MSG. Nah, MSG ini dari mana asalnya? Kalau kita baca MSG itu adalah berasal dari tetes debu yang difermentasi, kemudian dikristalisasi, digunakan untuk penyedap rasa. Itu dari tetes debu. Nah, itu juga turunan dari gula. Nah, ini juga hati-hati untuk orang-orang yang kena kanker mengkonsumsi produk tersebut. Jadi kalau memang kena kanker ya sudah, yang MSG-nya itu kalau bisa berhenti, gulanya diturunkan, MSG-nya berhenti. Kalau enggak tetap ada ya, tapi jangan berlebih. Ini informasi yang saya sampaikan untuk pasien-pasien yang terkena kanker. Nah, penyebab tadi kenapa mungkin menyebar ya, penyebabnya nggak dihilangkan karena sel kanker itu nggak mati, dia itu satu tumbuh kemudian cepat pertumbuhannya. Yang dihilangkan kan cuma kayak gunung es, ujungnya aja, di bawah tuh sel-selnya masih banyak berserakan di mana-mana. Kalau dipotong dia kemana? Mungkin sekarang kenanya breast cancer, dioperasi, nanti dia lari ke paru, lari ke mana-mana. Nah, yang tadi saya sampaikan juga oleh Dr. Setio tadi bahwa kanker payudara ini pada ibu-ibu ya, itu kalau sudah bengkak, kalau saya nggak sampai, kalau udah bengkak sampai ke tangan itu, sebelah tangan itu bengkak, kemudian batuk, mulai batuknya nggak sembuh tuh, itu udah 4. Itu tandanya 4. Jadi stadium 4. Jadi bengkak di sini sampai ke tengah-tengah tangan itu bengkak sebelah. Kemudian dia batuk. Itu stadium 4 lanjut. Nah ini yang perlu sih. Nah itu kalau bagi melastin, karena melastin ini juga healing krisisnya tinggi ya Pak Sony ya. Jadi memang kalau kita kasihkan kepada pasien kanker stadium 4, itu healing krisisnya luar biasa, nyerinya luar biasa. Itu kita pacu-pacuan yang mana yang menang nih, proliferasinya atau obat kanker kita melastin yang menang. Nah itu butuh namanya detoksifikasi. Umumnya kalau udah stadium 4 itu bisa 3 botol itu masih nyerinya luar biasa. 3 botol di sekitar 1 bulanan ya. Nah sampai dengan 3 botol lewat itu nanti baru dia mulai nyaman. Nah sanggup nggak kita manahan itu? Tapi karena ini, saya juga kan menggunakan melastin juga untuk diagnosis Pak Sony, Dr. Setio. Jadi kalau udah makan melastin ya,
itu kalau kita ada sel abnormal, dia akan nyeri sendiri tuh. Bisa di miomnya nyeri, atau seperti nyeri, miom panas itu, panas miomnya panas itu. Jadi udah ada tandanya tuh muncul tuh, nyerinya di mana itu ada masalah di situ, ada sel abnormal. Jadi saya menggunakan melastin cuma untuk diagnosis di mana selnya yang abnormal, dia akan nyeri di situ. Nanti dia pindah-pindah karena gini, kanker itu kan bisa saja dia, misalnya kita kanker payudara, tetapi kita nggak tahu bahwa dia akan menyebar ke misalkan ke getah bening gitu kan. Nah, getah bening kan di mana-mana seluruh tubuh. Nanti dia akan bertahap. Awalnya payudaranya nyeri, kuning hilang, nanti pindah lagi tuh ke getah bening yang kena, dia bertahap itu. Jadi sampai nanti nyerinya hilang, betul-betul hilang, itu nyatakan bahwa sel anormalnya selesai kita atasi. Demikian ininya proses yang terjadi dari melastin ini. Jadi memang jangan berarti nyeri, itu bukan berarti itu tanda bahwa ada sel abnormal di situ. Demikian sebenarnya gunakan untuk melastoma ini, melastin ini, Pak Sony, Pak Dr. Setio. Itu tanggapan saya untuk pertanyaan Pak Sony tentang kenapa dipotong, malah dipotong makin berbahaya. Jadi jarang tuh orang yang operasi kemudian bisa sembuh, jarang. Mungkin seberapa persen ya. Nah itu. Jadi ya sedangkan melastin ya sampai akar-akarnya kita hilangkan tuh. Kenapa? Apoptosisnya kita bentuk, jadi killing cell-nya itu terjadi. Jadi pembunuhan sel kanker itu menjadi dia terbunuh normal, disebut dengan apoptosis. Itu yang kita manfaatkan dengan melastin selama ini, Pak Sony. Demikian Pak Sony tanggapan saya.